Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 9 April 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni Mazmur yang ke-85. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian Mazmur 85, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang membuat kami bahagia dan terus belajar bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan dengan mentaati firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus belajar firman Tuhan dan memahaminya. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami. Kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 85. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, dari hubungan rumah tangga dan sesama yang retak, atau juga keterpurukan perekonomian dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Pemazmur menyadari dan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan, juga mengampuni umatnya karena amarahnya terhadap keberdosaan umatnya telah reda. Pemazmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia, oleh umatnya. Dalam kelemahannya, manusia selalu jatuh dalam dosa, dan itu sebabnya setiap saat manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat menyakiti hati Tuhan Allah dan merusak relasi yang selama ini telah dibangun bersama dengan Allah. Karena itu pemazmur terus berdoa kepada Tuhan Allahnya supaya Dia memulihkan keadaan umatnya. Dan pemazmur memohon agar Tuhan tidak hanya meniadakan sakit hati dan murkanya,
tetapi juga menghidupkan dan mengasihi umatnya kembali, supaya tetap dalam relasi yang diperkenan oleh Tuhan Allahnya. Bagi pemazmur, pemulihan dan kasih Allah itu merupakan sukacita yang tidak ternilai dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, pengampunan yang pada akhirnya mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan kondisi seperti apa yang saat ini sedang kita rindukan di hadapan Tuhan? Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan kesembuhan dari segala sakit yang kita alami. Pastilah orang sakit ingin kesembuhan. Atau kondisi keuangan yang sulit dan kita ingin dipulihkan. Atau hubungan antar sesama yang rumit dan kita ingin dipulihkan. Keinginan seperti itu lumrah dan manusiawi. Namun jangan sampai kondisi-kondisi seperti itu membuat kita lupa pada prinsip kebenaran yang lebih penting, yaitu kondisi keberdosaan kita. Dosa membuat relasi kita semakin jauh dari Tuhan. Iman kita goyah karena masalah duniawi yang begitu melilit kita. Sukacita terbesar adalah ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, karena Ia akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai masalah yang ada dalam hidup kita. Pemulihan hubungan dengan Tuhan karena keberdosaan kita diawali pengakuan atas semua dosa yang kita perbuat dan permohonan ampun kepada Tuhan. Demikian juga ada satu tekad di hadapan Tuhan untuk memperbaiki hidup, yakni bertobat, meninggalkan dosa dan mengikuti Dia. Dan Allah yang begitu setia, Allah yang adil, dikatakan firman Tuhan, Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah bahwa Dia akan mengampuni kita. Percayalah Dia yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga tinggalkan dosa, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita senantiasa boleh mengalami sukacita, boleh mengalami kegembiraan. Kegembiraan sejati adalah ketika orang berdosa, dosanya diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang besar dari Tuhan itu bukan murahan, sebab Dia mengampuni kita dengan darah yang mahal. Sebab dalam kitab suci mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Begitu mahal harga yang harus dibayar untuk pengampunan manusia berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terima pengampunan yang dari Tuhan, yang begitu luar biasa. Dan marilah kita hidup dengan sukacita. Maka Dia yang akan memberikan kemampuan untuk kita dapat mengatasi setiap persoalan hidup yang sedang kita alami. Apakah persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan relasi yang sedang kita hadapi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh mengalami pemulihan, pengampunan yang dari Tuhan, itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan, mendatangkan kreativitas dalam hidup kita. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau diberi kemampuan untuk mengatasi persoalan, mengatasi sakit penyakit, mengatasi keuangan, dan relasi dengan sesama dipulihkan. Karena itu tinggalkan dosa kita dan hiduplah seturut dengan rencana Tuhan, maka kita akan mendapatkan pemulihan, dan pemulihan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Pemulihan mendatangkan sukacita, sukacita kebahagiaan, mendatangkan penyelesaian dalam setiap masalah
tantangan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya sukacita datang dari Tuhan, dan Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengatasi segala perkara persoalan yang sedang kami alami. Dan kami percaya Tuhan menuntun kami sampai kami dapat mengalahkan semuanya itu. Bersama dengan Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.